Inna taqwallahi tadkhul fi kulli syai. Karena ketakwaan kepada Allah meliputi segala sesuatunya. Fattaqillaha fi ibadati maulaka la tufarritu fiha. Maka mulailah takwa itu dengan selalu patuh dan tunduk kepada penciptamu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah kau lalaikan haknya Allah. Wattaqullaha fi ikhwanika la tu'zi ahadan minhum. Dan bertakwalah kepada Allah di sesamamu manusia, sesamamu makhluk. Jangan pernah kau sakiti siapapun. Islam mengajarkan kita ilmu yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita sebagai seorang muslim memuji dan memuja Allah. Satu-satunya zat yang kita yakini sebagai pencipta alam semesta ini, termasuk pencipta diri kita sendiri. Tidak ada sekutu bersamanya. Dia maha kuasa, maha esa, maha perkasa dan maha kaya. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan semua kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini akan selalu dipenuhi dengan bersyukur kepadanya. Dan Allah mudahkan syukur tersebut dengan mengucapkan dua susunan kata ini, Alhamdulillah. Terlalu banyak nikmat Allah, saudaraku seiman, kalau kita ingin menghitungnya. Dari mulai kita lahir sampai detik ini. Makanan, minuman, pakaian, oksigen, air, apa saja. Sulit sekali untuk menghitungnya. Dan Allah juga sudah menyebutkan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Namun Allah mudahkan kita semuanya agar nikmat itu bisa bertambah, bertahan, dan penuh dengan keberkahan dengan bersyukur. Alhamdulillah. Termasuk pertemuan kita pada hari ini, semua tentunya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kami bersyukur kepadanya dan berterima kasih kepada seluruh jajaran, mulai dari pemerintahan tentunya, di Sulawesi khusus di kota Takalar, mungkin secara umum di Sulawesi Selatan, serta juga tentunya di pusat. Semuanya kita berterima kasih karena perjuangan yang sangat besar dari para pemimpin-pemimpin kita ini. Dimulai dari yang sudah wafat tentunya, para pejuang yang telah mempertahankan dan menghadiahkan kepada kita kemerdekaan. Akhirnya persatuan dan kesatuan kita ini bisa terjaga dan kita semuanya bisa menikmati kemerdekaan. Betapa pedihnya keadaan saudara-saudara kita di Palestina yang belum mendapatkan kemerdekaan. Mereka sulit sekali kena dibawa jajahan. Dan kita semuanya sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini berkat jasa dari para pemimpin-pemimpin kita yang sudah wafat. Mereka berjuang, para pahlawan. Harusnya kita selalu sisipkan doa kita untuk mereka. Begitu juga kita doakan seluruh pemimpin-pemimpin yang sedang menjabat. Sekaligus kita ucapkan selamat. Dimulai dari Bapak Prabowo dan juga wakilnya. Serta seluruh jajaran kementerian, seluruh jajaran pemerintahan yang sedang diamanahkan, gubernur, wali kota, bupati, sampai yang paling kecil pun misalnya jajaran RT dan RW, semuanya kami ucapkan selamat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat anda semuanya. Allah menjadikan persatuan dan kesatuan kita ini terus terjaga, terjalin dengan baik, kemerdekaan kita terjaga. Dan Allah jadikan ini sebagai tambahan amal soleh kelak di hari kiamat. Juga Allah selalu memberikan petunjuk dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Karena satu-satunya ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, di mana Allah juga mengerjakan ibadah tersebut, yaitu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman-Nya yang masyhur, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi,
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah juga para malaikatnya turut mengucapkan salam hormat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, ucapkanlah salam hormat yang banyak kepadanya. Jazakumullah khairan telah duduk bersama-sama tentunya. Dan ini termasuk bagian daripada tema yang kita bahas, masalah bersyukur terhadap adanya kebersamaan kita semua ini, kemerdekaan dan persatuan negara kita. Karena pada saat saya berbicara dengan Pak Ahmad Syarih Hafidahullah, beliaulah yang menjadi penyebab daripada pertemuan ini. Walaupun terakhir saya sebutkan namanya Pak Ahmad, tapi bukan tujuannya menerlambatkan, tapi beliau setelah dulu wakil bupati di Takalar, kami pernah diundang di sini. Dan sekarang diundang lagi di Masjid Agung ini, serta seluruh jamaah yang hadir tentunya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyempurnakan iman kita, amal-amal saleh, dan juga mengampuni dosa-dosa kita, serta Allah selalu merajut dan juga menguatkan ukhuwah di antara kita. Saya duduk di sini, saudaraku seiman, izin bukan karena saya lebih tahu, bukan karena saya ingin menggurui, tapi karena diminta untuk mengisi. Kursi ini pun karena disiapkan, jadi saya duduk di atasnya. Bukan karena saya ingin duduk. Kalau saya dikasih pilihan, mungkin saya akan duduk juga di karpet bersama Bapak Ibu sekalian. Tetapi ini sudah disiapkan, maka kami izin untuk menggunakannya. Dan tentu tujuan kita tidak lain untuk menjalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Saling memberikan peringatanlah, karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan juga untuk menjalankan sabda Nabi Muhammad SAW, ad-dinun nasiha. Agama ini isinya semuanya nasihat. Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, mereka tidak bertemu kemudian berpisah, walaupun hanya selesai sholat 5 waktu, kecuali mereka saling mengucapkan ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita menambah iman kita sesaat. Walaupun mereka hanya saling mengingatkan surah Al-Asr saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi waktu kalian yang sangat terbatas di muka bumi ini. Innal insana lafi khusr. Banyak sekali manusia dalam keadaan rugi dan menyesal. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali yang beriman dan juga sibuk dengan amal-amal saleh. Wa tawasaw bil haqq. Saling mengingatkanlah kebenaran ini. Wa tawasaw bis sabr. Dan saling mewasiatkan juga agar bersabar. Maksudnya sampai ajal datang dalam kondisi menjaga stabilitas iman dan juga amal saleh, sehingga nanti apa yang dijanjikan di akhirat sana kita bisa dapatkan, yaitu surga yang abadi. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah tanah air kita ini. Tanah air yang Allah berikan dengan begitu luas, begitu kaya, begitu banyaknya bahasa, suku, perbedaan-perbedaan yang sebenarnya itu merupakan kekuatan yang mungkin tidak semua orang memilikinya. Beragam macam makanan, tradisi, suku dan bahasa ini disatukan di bawah satu Republik Indonesia yang sebenarnya kita harus saling menguatkan satu sama yang lain. Dengan adanya kesatuan tanah air kita ini, kemerdekaan yang Allah berikan, ini nikmat yang tidak terhingga. Coba renungi sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis dengan sanad hasan riwayatkan oleh Ibnu Majah, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih." Siapa saja di antara kalian yang tiba di pagi hari dalam kondisi aman di tempat tinggalnya atau di negerinya. Siapapun, kata Nabi SAW, yang tiba di pagi hari dalam kondisi aman, merdeka, bebas di tanah airnya, di tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadi, sehat jasadnya, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang bisa dia makan untuk hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seakan-akan dunia ini semuanya telah datang kepadanya.
Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya perlunya setiap orang di antara kita mensyukuri setiap tarikan oksigen yang membuat kita bisa hirup dengan bebas. Setiap jengkal daripada rumah, tanah, setiap roda kendaraan yang kita nikmati, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, apa saja, semuanya itu nikmat yang harusnya kita jaga dan kita syukuri. Mencintai negeri kita, menjaga selalu stabilitasnya, menghormati para pemimpin, juga memberikan hak masyarakat adalah bagian daripada agama kita ini. Jadi bukan hanya sekedar karena keharusan sebagai warga negara, tetapi bagian daripada agama. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita bahwasanya mencintai tanah air, menjaga apapun yang Allah berikan di tanah air tersebut, dan kita menikmatinya dan bersyukur, bagian daripada yang beliau contohkan, artinya bagian daripada agama ini. Pada saat beliau diusir oleh orang-orang Mekah dan beliau terpaksa harus meninggalkan kota Mekah, hijrah ke kota Madinah, beliau mengarahkan wajahnya ke arah kota Mekah seraya beliau bersabda, "Ma atyabuki min baladin wa habbuki ilayya." Alangkah indahnya dirimu wahai negeriku Mekah, dan betapa cintanya aku terhadapmu. Walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu gairuki. Kalau bukan karena kaumku, masyarakatku mengusirku keluar dari engkau hai Mekah, aku tidak akan mungkin tinggal selain engkau. Aku tidak akan mungkin tinggali selain engkau. Maksudnya Nabi SAW menunjukkan betapa cintanya beliau dengan tanah airnya Mekah. Dan terpaksa saja beliau keluar dari Mekah karena diusir oleh orang-orang Quraisy. Mencintai negeri dan menjaganya, tempat lahir kita adalah fitrah alami manusia. Selama ia masih memiliki akal sehat, maka pasti ia akan mencintai negerinya. Dan tentu dia juga akan membela apapun yang menjadi penyebab penyerangan untuk negerinya, serta juga bagaimana dia memaksimalkan apa saja yang bisa diberikan untuk negerinya, dan akhirnya juga dia dengan anak cucunya akan menikmatinya. Al-Jurjani menyebutkan tentang definisi tanah air di dalam buku yang sangat masyhur, namanya kitab At-Ta'rifat. Beliau mengatakan, al-watanul asli huwa mauludur rajuli wal baladul ladhi huwa fih. Tanah air seseorang itu adalah tempat ia lahir, di mana ia dilahirkan, maka itulah tanah airnya, dan bisa juga dianggap negeri yang ia hidup di dalamnya. Baik orang itu akhir di situ atau kemudian dia datang dan akhirnya berdomisili di situ, maka semua menurut Al-Jurjani adalah tanah air seseorang. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Uqaili berkata, mencintai negeri bagian dari hal yang dibolehkan karena di dalamnya bisa menyambung silaturahim, bisa berbuat banyak untuk penduduk negeri tersebut. Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi berkata dalam kitab Ruhul Bayan di halaman 442, ia berkata sambil menukil perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kurang lebih terjemahannya, jika bukan karena cinta tanah air, maka negeri itu pasti akan rusak. Ini perkataan Umar radhiyallahu anhu. Kalau sudah Umar yang berkata, sahabat Nabi, mertua Nabi, berarti tentu dia berbicara sesuai dengan rujukan agama. Artinya mencintai tanah air bagian daripada agama Islam. Terlebih lagi kita ini adalah mayoritas penduduk negeri ini kaum muslimin. Mayoritas pejuang pun yang mempertahankan dan meraih kemerdekaan adalah kaum muslimin. Maka harusnya kita terus menyambung estafet mencintai tanah air ini dengan menjaganya. Tapi bukan hanya dengan lisan, harus diikuti dengan hati nurani, serta juga aplikasi dengan anggota tubuh. Kita kalau mengucapkan mencintai tanah air, kita harus buktikan dengan memang betul-betul menjaga, merawat,
bukan hanya ucapan yang akhirnya justru dia menjual negerinya atau merusaknya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan mencintai, jika bukan karena cinta tanah air maka negeri itu akan rusak. Bisa dibayangkan saudaraku seiman, bila terdapat seseorang yang tidak mencintai negerinya, maka ia akan merusak semua tatanan negeri tersebut tanpa peduli akan akibatnya. Sebaliknya, yang mengikuti fitrah manusianya dengan mencintai, maka secara otomatis dia akan merawat, menjaga, melestarikan dan mengelola dengan maksimal demi nama baiknya dan nama baik negerinya. Bukankah secara alami bila seseorang itu dikaruniai sebuah rumah, tidak usah kita bicara negara, rumah saja, maka pasti dia akan menjaganya. Bagaimana dengan negerinya? Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah pun beliau menunjukkan bahwasanya bukan hanya Mekah beliau cintai tempat lahirnya, tapi tempat yang beliau tinggali dan berdomisili di saat itu. Setiap kali beliau safar dan beliau datang dari safar, maka beliau kalau melihat dinding-dinding Madinah, karena waktu itu kota diliputi dengan dinding-dinding untuk pertahanan, dikatakan dalam sebuah riwayat, "Idza qadimal Madinah fa nadhara ila judaratil Madinah awda'a rahilatah." Dalam hadis Bukhari, bahwasanya Nabi SAW min hubbiha, ada lanjutannya min hubbiha. Jika Nabi SAW pulang dari safar dan beliau telah melihat dan nampak bagi beliau dinding-dinding benteng kota Madinah, maka beliau segera memicu, mempercepat tunggangannya karena sangat cinta dan juga merindukan kota Madinah. Ibnu Hajar rahimahullah, seorang ahli hadis, menanggapi riwayat ini. Beliau mengatakan, hadis ini menunjukkan keutamaan kota Madinah, bahwasanya semua muslim dianjurkan mencintai Madinah, dan adanya anjuran mencintai negeri di mana dia lahir ataupun dia hidup, juga merindukannya. Mungkin teman-teman yang dari Takalar, pada saat Anda keluar dari kota Takalar ini, pergi ke Jakarta, pergi ke Surabaya, saya yakin ada rasa rindu untuk kota kita, tempat kita lahir. Itu fitrah, alami. Maka sangat konyol kalau ada orang yang membenci tempat dia lahir ataupun negerinya. Walaupun misalnya di negeri dia itu pun tadinya dia dihina, dikucilkan misalnya, tetap saya yakin dia tidak akan melupakan negerinya. Seseorang di antara kita seperti lebaran sekarang, kalau dia mudik, ada tradisi mudik kita di Indonesia ini, hal yang positif. Pulang untuk silaturahim dengan keluarga, bertemu dengan orang-orang yang sekampung misalnya, itu adalah sangat positif. Saya yakin semua orang yang mudik itu sangat bahagia, karena mereka kembali kepada kenangan-kenangan mereka di masa lalu di negerinya itu. Disampaikan juga hal yang sama dalam makna hadis tadi oleh Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari di jilid 10 halaman 135. Maksudnya tadi bagaimana Nabi Muhammad SAW kalau datang dari safar melihat dinding kota Madinah, maka beliau mempercepat tunggangannya karena sangat rindu dan mencintai kota Madinah. Berarti ada keutamaan kota Madinah, plus juga harusnya setiap muslim memang merindukan tanah airnya. Al-Mubarakfuri juga menyebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahfadhi Syarah Tirmidzi di jilid 9 halaman 283. Muhammad Syakir berkata, "Iyyaka an tadhunna anna at-taqwa fi as-salati was-siyami wa nahwaha minal ibadati faqat." Jangan pernah, kata beliau, Muhammad Syakir berkata seorang ulama, jangan pernah kamu berpikir, wahai muslim, bahwasanya ibadah itu hanya berkisar di solat saja, di puasa saja, atau ibadah-ibadah yang umumnya dikenali oleh kaum muslimin. Misalnya zikir, berdoa, baca Quran, mereka fikir cuma itu ibadah. Kata beliau, fahami baik-baik. Inna taqwallahi tadkhul fi kulli syai'. Karena ketakwaan kepada Allah meliputi segala sesuatunya. Fattaqillaha fi ibadati maulaka la tufarritu fiha. Maka mulailah takwa itu dengan selalu patuh dan tunduk kepada penciptamu Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan pernah kau lalaikan haknya Allah. Wattaqullaha fi ikhwanika la tu'dhi ahadan minhum. Dan bertakwalah kepada Allah
di sesamamu manusia, sesamamu makhluk. Jangan pernah kau sakiti siapapun. Islam mengajarkan kita ilmu yang luar biasa. Walaupun beda agama, walaupun beda negara, walaupun beda suku, walaupun beda bahasa, walaupun beda warna kulit, tetap makhluknya Allah. Kita tetap menghormati semua makhluk. Apalagi kalau orang seagama, apalagi kalau orang senegara. Maka semua itu bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqillaha fi baladik. Lalu beliau mengatakan ini yang jadi bahasan kita, inti bahasannya, dan bertakwalah kepada Allah di negerimu, negara yang kamu hidup, lahir ataupun berdomisili. La takhunhu. Jangan pernah kau mengkhianati negaramu. Wala tusallit alaihi aduwa. Jangan pernah juga kau izinkan satupun musuh datang untuk mengambil negerimu. Wattaqillaha fi nafsik. Dan bertakwa juga kepada Allah terhadap dirimu sendiri. Jangan pernah kau sakiti dirimu. Jangan sengaja kau jerumuskan dalam penyakit. Wala tuhammil fi sihhatik. Jangan pernah kau lalaikan kesehatanmu. Wala tatakhallaq bisu'il akhlaqil fadilah. Dan jangan pernah kau juga memiliki akhlak-akhlak yang buruk yang akhirnya orang menilai keburukan untukmu. Dinukil dari kitab Wasayal Aba lil Abna di halaman 20. Kita bisa lihat bagaimana ulama-ulama kita dari statement tadi yang kita sampaikan. Mereka betul-betul menekankan agar setiap muslim mencintai negerinya, merawatnya, bersyukur dan menikmati apa yang ada di situ, menjaga persatuan dan kesatuannya, menjaga wilayahnya, keamanan, ketentraman, semua itu bagian daripada agama. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian, bagaimana sebenarnya kita memuliakan negara kita. Bagaimana sebenarnya ajaran Islam berhubungan dengan masalah ini. Kami akan bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat negeri-negeri yang lebih kecil dari kita. Tetangga kita banyak sekali. Ada Singapura, ada Brunei, ada Malaysia, ada Filipina, ada Thailand. Mereka lebih kecil dari kita. Bahkan banyak negeri-negeri di muka bumi ini lebih kecil daripada negara kita. Mungkin juga lebih miskin, ya, atau lebih banyak kekurangannya. Negara kita sangat besar, kuat, penduduknya 278 juta. Salah satu bentuk syukur kita adalah kita harus betul-betul menjaga, merawat, mengelola dengan baik, serta juga memuliakan negeri itu, mengharumkan namanya dengan prestasi-prestasi apa yang kita mampu. Dari sisi pendidikan kah, dari sisi politik kah, dari sisi perekonomian kah. Setiap anak daerah harus bisa tampil, bukan hanya dengan pengangguran, bukan hanya dengan cara bergantung pada orang, tapi Islam mengajarkan kita kreatif dan inovatif. Kita harus bergerak, kita beraktivitas, kita pikirkan apa kira-kira yang bisa mengharumkan nama kita, nama keluarga dan nama wilayah kita. Kita berikan yang terbaik pada tempat-tempat tersebut. Sesuai dengan hadis tadi Nabi, siapa yang tiba di pagi hari dalam kondisi aman di negerinya, sehat jasadnya, ada makanan dia hari itu, maka seakan-akan dunia telah berkumpul semua kepadanya. Syukur bukan hanya dengan lisan, tapi dengan aplikasi di anggota tubuh kita. Yang kedua, ini yang tidak kalah penting yang kami ingin titik beratkan untuk kami, saya menyampaikan ini dan seluruh masyarakat Indonesia, kita harus memuliakan pemimpin-pemimpin kita. Memuliakan pemimpin bagian daripada kewajiban dalam agama, bukan pilihan. Siapapun yang sudah menjabat dari presiden, menteri, semua jajaran, gubernur, wali kota, bupati, siapapun yang sudah menjabat, termasuk juga anggota dewan dan siapapun yang sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pemimpin-pemimpin kita. Para ulama, Majelis Ulama Indonesia dan juga mungkin teman-teman di Ormas, ketuanya, semua ini mereka yang sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan pemimpin dan mentaati mereka selama bukan maksiat kepada Allah adalah kewajiban. Perhatikan surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah selalu secara kontinu kepada Allah,
kepada Rasul dan kepada pemimpin-pemimpin kalian. Juga Nabi Muhammad SAW mewasiatkan dalam banyak sekali hadis beliau. Di antaranya hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi yang berbunyi usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'u wat-ta'ati in ta'ammara 'alaikum 'abd wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Artinya, aku mewasiatkan kepada kalian baik semasa hidupku, kata Nabi SAW, atau setelah aku meninggal nanti, agar kalian selalu bertakwa kepada Allah, patuh dan tunduk kepada Allah. Yang Allah perintahkan wajib ataupun sunnah kerjakan, yang Allah halalkan dinikmati, yang dilarang haram dan makruh tinggalkan. Serta ingat, dengar dan patuhlah kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang hamba sahaya. Walaupun yang memimpin kalian adalah seorang hamba sahaya. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, alal mar'il muslimis sama'u wa ta'atu fima ahabba wa karih ma lam yu'mar bima'siyah fa idza umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Dalam hadis Bukhari. Terjemahannya Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, setiap individu muslim wajib, kata Nabi SAW, mendengar dan patuh kepada pemimpin mereka, baik hal-hal yang dia sukai atau dia tidak sukai, selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau diperintahkan maksiat, maka harusnya dia tidak taat dan patuh. Rambu-rambu lalu lintas adalah wajib dipatuhi. Tidak bisa seorang muslim menganggap ini, ya sudahlah, walaupun lampu merah saya langgar saja. Ada peraturan, kita harus memiliki akte lahir, KTP, SIM, apa saja, ijazah dan seterusnya. Itu adalah kanun wad'i, peraturan pemerintah setempat. Ulama hampir sepakat mengatakan semua kanun wad'i, peraturan-peraturan pemerintah setempat yang ditetapkan, kalau tidak bertolak belakang dengan agama Islam, wajib dipatuhi. Tidak boleh kita bentrok, nggak boleh kita mengatakan itu kan bukan bagian dari syariat Islam. Umumnya dalil yang sudah kita sampaikan tadi menyatakan bahwasanya harus kita patuhi peraturan-peraturan tersebut. Kita harus mendukung, apalagi itu mendatangkan maslahat umum. Jangan kita menjadi warga negara yang justru menjadi penyebab peraturan tersebut dilanggar dan akhirnya menjadi biasa pelanggaran-pelanggaran tadi. Kita harus contohkan dari diri kita masing-masing, kita ajak keluarga kita ajak juga orang-orang terdekat kita, tetangga yang kita kenal, agar menjalankan patuhan pada pemerintah, agar semuanya berjalan dengan baik. Saya yakin tidak mungkin peraturan-peraturan itu diterapkan menjadi peraturan pemerintah kecuali setelah didiskusikan oleh orang-orang yang pakar di bidangnya, dan setelah banyak sekali ide-ide lalu dikerucutkan kepada poin-poin tadi. Maka harusnya kita memuliakan dan patuh tentunya. Begitu juga kita dianjurkan memuliakan mereka, mendoakan mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, man akrama sultanallahi fid dunya akramahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang memuliakan pemimpin-pemimpin yang sudah Allah pilih di muka bumi, Allah juga muliakan nanti dia di hari kiamat. Wa man ahana sultanallahi fid dunya ahanahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menghina pemimpin-pemimpin yang telah Allah pilih di muka bumi, maka Allah pun akan menghinanya nanti di akhirat. Dalam riwayat lain, man akrama amira wa akramahullah. Siapa yang memuliakan pemimpinnya, Allah akan memuliakannya. Wa man ahana amirahu ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpinnya, maka juga Allah akan menghinanya. Berhentilah saudaraku seiman yang selalu dilihat kesalahan pemimpin, tapi lihat kelebihannya. Saya kadang-kadang memberikan contoh di pengajian bagi teman-teman yang selalu sedikit ada salah dari pemimpinnya, lalu kemudian langsung keluar kata-kata lenserkan, ganti, seakan-akan ini hanya mengganti sebuah kertas atau produk yang sangat mudah. Padahal sebenarnya beliau-beliau ini menjabat melalui perjuangan, dan beliau-beliau juga pasti punya pertimbangan dalam mengambil keputusan. Jangan menjadi seperti penonton sepak bola biasanya. Mungkin orang yang kebetulan akan tendang penalti itu adalah orang yang sudah latihan tendangan penalti dari kecil. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala, ada saja tendangan penalti yang meleset. Kadang-kadang ada penonton yang begitu
Pemain bola yang sudah sangat mahir ini meleset satu tendangan penaltinya saja sudah cukup untuk diminta agar diganti. Dan dia melupakan penalti-penalti lain yang sudah berhasil ditendang masuk. Harusnya kita doakan kebaikan. Kita doakan agar Allah berikan petunjuk. Kalau ada di antara Anda yang hadir di sini mengerti bahasa Arab dan kebetulan kemarin di bulan Ramadan Anda mendengarkan doa-doa Imam Masjidil Haram. Di dalam doa-doa mereka seperti Syekh Abdurrahman Sudais, hafizahullah, beliau berdoa setiap kali beliau punya kesempatan untuk kunut di sholat witir, baik itu di sholat tarawih atau di qiyamul lail. Tidak pernah, begitu juga khutbah Jumat, setiap khutbah Jumat, tidak pernah luput dari mereka mendoakan raja mereka. Tidak pernah. Pasti disebutkan, bahkan disebutkan nama rajanya dan didoakan. Semoga Allah panjangkan umurnya, semoga Allah berikan menteri-menteri, penolong, pendukung dalam ketaatan, semoga Allah berikan juga keturunan yang baik, semoga Allah berikan balasan karena sudah memudahkan jemaah haji, jemaah umrah, mengurus masjid haram. Doa-doa disebutkan dalam sholat di kunutnya. Pertanyaan sederhana, siapa di antara kita yang melakukan ini buat negerinya Indonesia, untuk pemimpinnya? Bahkan jarang sekali di antara khatib kita yang mendoakan pemimpin supaya Allah berikan hidayah. Atau mungkin di doa-doa dia antara azan dan iqamah sepertiga malam. Coba dengarkan bagaimana kisah para ulama salaf dalam masalah ini. Mereka sangat luar biasa. Ya. Dikatakan di dalam hadis Nabi SAW, maaf, saya sampaikan dulu Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad ini seorang ulama tabi'in yang sangat masyhur dengan kesolehannya. Beliau mengatakan, seandainya aku punya doa yang mustajab, seandainya ada satu doa aku tahu itu pasti diterima, mustajab, niscaya aku akan peruntukkan untuk pemimpin. Seseorang bertanya, wahai ayahnya Ali. Kebetulan karena anak pertama Fudail bin Iyad namanya Ali, dipanggil Abu Ali. Dikatakan, wahai ayahnya Ali, kenapa kalau anda punya doa mustajab, anda doakan buat pemimpin? Lalu ia menjawab, jika aku berdoa untuk diriku sendiri, maka manfaatnya terbatas. Jika untuk pemimpin, maka manfaatnya akan merata. Dinukil dari kitab Hiyatul Auliya, jilid 8 halaman 91. Imam Ahmad juga rahimahullah berkata, sesungguhnya setiap malam aku selalu mendoakan pemimpin agar ia selalu berada di jalan yang benar, mendapatkan taufik dan juga dukungan, dan aku memandang itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi mendoakan pemimpin kita yang sudah menjabat dari jajaran RT, RW, lurah, camat, bupati dan jajarannya semua, wakil, kemudian sekda dan seterusnya, kemudian gubernur, sampai ke jajaran menteri, ke presiden. Ini adalah kewajiban yang dipandang oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dan bayangkan kalau kita mendoakan mereka dapatkan taufik, lalu kemudian Allah terima, dan kita berarti ikut serta dalam keputusan yang diambil, berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Ini harus bagian dari hal yang kita perhatikan. Dan tidak boleh teman-teman sekalian sedikit-sedikit kita selalu mencari kesalahannya. Apalagi sampai berpikir memberontak. Ini pemikiran yang sangat kacau. Ya. Disebutkan dalam sebuah kisah. Ada seseorang di masa Nabi Muhammad SAW bernama Salamah bin Yazid al-Ju'fi. Dia bertanya kepada Nabi SAW begini. Kurang lebih terjemahannya dia bilang, bagaimana pendapat anda ya Rasulullah, jika ada pemimpin yang suka menuntut haknya dari kami sebagai masyarakat, sedangkan hak kami belum dipenuhi. Saya ulangi, Salamah al-Ju'fi ini seorang sahabat, dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sikap kami kalau ada pemimpin yang selalu tuntut haknya, tapi tidak memberikan hak kami? Apa yang harus kami lakukan? Maka Nabi SAW meninggalkan orang itu, tidak menjawabnya. Orang ini mengejar Nabi. Yang kedua kalinya dia katakan lagi, ya Rasulullah, apa sikap kami kalau seandainya pemimpin kami hanya minta haknya dan tidak memberikan hak kami? Nabi beralih lagi dari dia.
Sengaja Nabi nggak jawab. Karena Nabi SAW tahu orang ini ingin menarik sebuah fatwa agar memberontak saja. Lawan saja. Nabi tinggalkan. Yang ketiga kali orang ini kejar lagi sambil mengatakan, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Kalau pemimpin itu meminta haknya dan tidak memberikan hak kami. Setelah 3 kali, maka Nabi SAW mengatakan, isma'u wa ati'u. Dengar dan tetap patuh. Fa innama alaihim ma hummilu, mereka akan pemimpin tersebut yang kau maksudkan tidak memberikan hakmu itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah, wa alaikum ma hummiltum, dan kalian juga akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian dibebankan. Dalam riwayat lain, kalau apa yang pemimpin sudah berikan kepada kalian, terimalah. Yang belum kalian dapat, mintalah kepada Allah. Sesungguhnya waktu itu sangat pendek. Di dalam riwayat lain teman-teman sekalian, dan ini disebutkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah di jilid 4 halaman 488, sabda Nabi SAW, la tasubbu umara'akum, jangan pernah kalian mencaci maki pemimpin-pemimpin kalian, wala tagushuhum, dan jangan kalian menipu mereka, wala ta'suhum, jangan kalian melanggar peraturan-peraturan mereka, wasbiru, bersabarlah di bawah kepemimpinannya, wattaqullaha fa innal amra qarib, dan selalulah bertakwa kepada Allah karena sungguhnya perkara itu sangat dekat. Maksudnya ajal akan datang dan kita akan meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW mengingatkan hal-hal seperti ini banyak sekali di dalam riwayat-riwayat agar bagaimana kita selalu patuh pada para pemimpin. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di saat beliau menjadi raja, jadi Amir Mukminin, jadi Khalifah Rashidah yang keempat, beliau pernah mengatakan harus di satu komunitas manusia ada pemimpinnya, baik pemimpin itu orang saleh atau orang fajir. Saleh berarti patuh sama Allah, fajir berarti jauh dari agama. Tapi harus ada pemimpin, nggak bisa tidak. Maka ada yang bertanya begini, wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, karena waktu itu Ali bin Abi Thalib jadi raja. Kalau orang soleh, kami faham, wajar pemimpin kita cari orang yang soleh. Tapi bagaimana kalau yang memimpin orang fajir, orang yang jauh dari agama, sudah telanjur memimpin? Apa yang harus kami lakukan? Bagaimana kami memahami tetap kami harus patuh pada dia? Apa kata Ali? Ini Ali bin Abi Thalib sahabat Nabi. Dan dia berkata ini pada saat beliau jadi raja. Beliau mengatakan apa? Karena dengan adanya dia sebagai pemimpin, stabilitas negara akan terjaga, keamanan tetap akan terjaga, perekonomian akan berjalan, dan musuh-musuh akan dihadapi, serta setiap muslim masih bisa beribadah ya, dengan tenang sampai ajalnya datang. Tentu kalau kita dikasih pilihan 2 pemimpin, kita pilih yang paling soleh. Tapi kalau sudah terlanjur memimpin, ini nggak ada lagi ceritanya. Oh saya nggak mau karena ini beda ormas sama saya. Oh ini beda suku sama saya. Dia sudah jadi pemimpin. Yang jadi pemimpin wajib dipatuhi. Ibnu Umar berkata perkataan yang luar biasa. Kesimpulan terakhirnya beliau mengatakan, nahnu ma'aman ghalab. Kami akan selalu memberikan dukungan kepada orang yang sudah menang. Selesai. Karena orang kalau sudah menang dan menjabat, itu nggak mungkin dilenserkan. Berikan kesempatan dia untuk menunjukkan kreativitasnya, hasilnya. Berikan kesempatan, doakan kebaikan. Itu yang diajarkan di dalam syariat kita. Ini yang kedua. Jadi yang pertama kita bersyukur teman-teman sekalian. Alhamdulillah atas kemerdekaan kita ya. Saya ingin berbagi, hampir seluruh negara di muka bumi ini Allah sudah mudahkan kami kunjungi. Tentu dengan undangan dakwah. Pernah ke Amerika, pernah ke Eropa, pernah ke Australia, pernah ke Jepang, ke Korea, kemana-mana. Allah mudahkan gitu. Saya tidak menemukan ada saya pribadi ketentraman seperti saya rasakan di negeri kita. Gitu kan. Ketentraman yang luar biasa gitu ya. Kita mayoritas Muslim, azan bisa dikumandangkan. Di Australia itu hari
Waktu saya diundang di beberapa kota, di Melbourne, di Sydney dan yang lainnya, nggak bisa kita dengarkan azan. Nggak ada azan, azan di dalam, mic-nya nggak boleh keluar. Di Singapura aja, tetangga kita, kalau anda keliling, nggak akan pernah dengar azan. Padahal Singapura itu dulu kerajaan Islam. Ya, kalau anda ke Singapura masih anda bisa lihat sejarahnya pernah ada kerajaan Islam, gitu ya. Tapi subhanallah nggak bisa dengarin azan. Di negara-negara lain juga begitu. Di Indonesia kita bisa dengarin azan, ya Ramadan ya, kita diiklanin, kita bisa puasa, Idul Fitri juga kita diiklanin. Pemerintah bekerja sama MUI, Muslimin bisa dengan sangat tenang, jemaah haji ada. Ini sekaligus juga kami membantah banyaknya orang mengatakan, Indonesia kan bukan negara Islam. Ini pemahamannya sangat kerdil sekali. Yang anda maksudkan dengan negara Islam seperti apa? Pemimpin kita semuanya muslim. Dari presiden pertama sampai sekarang. Wakilnya juga muslim. Menterinya banyak muslim. Pejabat pemerintah daerah banyak muslim. Sudah terpenuhi ya. Masyarakatnya mayoritasnya muslim. Syariat Islam diterapkan. Bukankah kita sholat 5 waktu? Siapa yang mau bangun masjid di Indonesia? Tidak ada yang larang. Mau Jumatan bisa, mau majelis taklim bisa. Kita mau, ini rukun Islam yang kedua. Yang ketiga zakat. Ada Basnas pemerintah sudah siapkan. Pemerintah izinkan lagi lembaga swasta yang memenuhi syarat bisa mengelola zakat. Kemudian puasa Ramadan diiklankan. Kita semua bisa puasa. Kita juga bisa Idul Fitri. Mulai puasa dan juga menyelesaikan puasa. Resmi dari pemerintah. Kita juga haji, ada rombongan jemaah haji dari pemerintah, diizinkan juga swasta untuk buka travel dan akhirnya bisa menghajikan. Lalu apa yang kira-kira dianggap belum diterapkan dalam Islam? Ada sebagian orang bilang, Ustaz, pencuri kan dalam Islam dipotong tangannya, orang berzina dicambuk. Ya, tinggal itu yang belum diterapkan. Yang lain kan sudah diterapkan. Kenapa kita tidak tinggal berdoa sama Allah agar yang sisa itu disempurnakan? Jangan langsung kita memvonis, negara kita bukan negara Islam. Seperti sebagian orang yang berfaham khawarij. Main mengkafirkan pemerintah, main menyalah-nyalahkan. Ini semua tidak benar. Ya, sehingga akhirnya terjadilah hal yang tidak kita inginkan. Mereka membom sana sini. Mereka menganggap ini orang kafir. Turis bisa diganggu. Tidak ada sama sekali hubungannya. Ya, tidak boleh sama sekali dilakukan. Turis-turis yang datang, mereka itu mendapatkan izin resmi dari pemerintah, nggak boleh diganggu. Ya, saya pernah berbicara dengan beberapa panitia tabligh akbar di Bali waktu itu, di Bali. Karena kita tahu di Bali banyak turis yang datang. Saya bilang sama mereka, ini turis-turis yang datang, kebetulan ketua panitianya itu punya toko handphone dan sering banyak orang yang belanja termasuk turis-turis itu. Saya bilang sekarang kalau turis-turis ini datang, kita bisa nggak memberikan kepada mereka buku tentang Islam dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Perancis, atau buletin selebaran, atau kita kenalkan Islam pada saat dia transaksi di toko kita? Oh boleh Ustaz. Ada nggak yang masuk Islam? Banyak. Loh, berarti kita bisa mendakwahi mereka. Turis-turis yang datang, mereka orang yang jahil terhadap agama Islam. Bukan dimusuhi, dakwahi. Ajak mereka masuk Islam. Itu kan justru kesempatan. Kalau tidak ada turis yang datang, berarti kita harus ke negara mereka untuk mendakwahi mereka. Ini lagi datang ke rumah kita. Kan gitu. Jadi harusnya kita bijaksana. Semua orang yang masih jauh dari agama, saudaraku seiman, adalah target dakwah kita. Target dakwah. Kalau semua orang sudah baik, semua orang sudah beriman, siapa yang kita mau dakwahi? Tapi dengan adanya orang kafir, adanya orang munafik, adanya orang yang fasik jauh dari agama, berarti ada ajang dakwah kita. Saya pribadi melihat, kalau ada orang belum sholat, ada orang yang belum puasa, ada orang yang belum tutup aurat, ada orang yang masih terjerumus dalam riba, dalam hal-hal yang haram, itu adalah ajang dakwah kita. Kesempatan kita mendakwahi mereka. Kita sampaikan agama Islam ini. Kan harusnya begitu. Jaga negara kita teman-teman sekalian. Negara kita ini banyak dikejar oleh orang-orang. Sama juga dengan panitia-panitia teman-teman di Bali. Kebetulan waktu itu saya bercerita ini karena saya kebetulan berbicara dan berdialog sama mereka.
Teman-teman panitia di sana rupanya sebelum mereka hijrah, mereka sudah dekat dengan agama jadi panitia pengajian. Mereka dulu banyak jadi tour leadernya turis-turis. Jadi saya tanya, ini turis-turis yang datang ke Indonesia di Bali ini, itu orang-orang kaya? Dia bilang bukan Ustaz. Kalau pengalaman kami selama ini mereka bukan orang-orang kaya. Mayoritasnya mereka bukan orang kaya. Tapi mereka kerja musiman, mereka kerja di kebun tomat, mereka kerja di kebun buah-buahan sana digaji harian. Harinya $50, $70, $100. Mereka kerja seharian, 6 bulan mereka kerja, 6 bulannya dihabiskan waktunya di Indonesia. Pernah tanya nggak kenapa mereka pilih Indonesia? Karena alasannya cuacanya enak, sepanjang tahun cuaca kita stabil. Bapak Ibu tahu nggak kalau di negara-negara Saudi itu kalau panas, panas kan. Kalau musim haji itu 45 sampai 50 derajat. Tapi kadang-kadang bibir kita pecah-pecah, kaki kena panasnya. Kalau musim dingin, kami pernah 7 tahun tinggal di Madinah. Musim dingin bisa sampai 5 derajat. Di Rusia itu minus 10. Turki itu ada minus 10. Saya pernah ke Kapadokia waktu itu di musim dingin, minus 10. Kita sepanjang tahun di Indonesia mau pakai baju biasa, oke, pakai jaket, oke, sepanjang tahun. Orang banyak kejar cuaca kita. Juga katanya kehidupan murah. 6 bulan dia kerja di Eropa sama Amerika kumpulin duit, itu cukup untuk hidup 6 bulan di Bali. Tadi kan bagi kita termasuk biayanya tinggi, karena memang tempat turis. Tetapi subhanallah mereka bisa hidup 6 bulan dengan alasan makanannya enak-enak. Orang lain memuji negara kita. Kenapa justru kita mengganggu para turis-turis tersebut? Alasan dari mana bom Bali itu hari, bom di Jakarta merusak? Kenapa merusak? Karena alasan mereka orang kafir. Gak pernah Nabi Muhammad SAW perintahkan kita mengganggu orang kafir. Gak pernah. Orang kafir itu dibagi dalam Islam Bapak Ibu sekalian. Ada namanya kafir zimmi, ada namanya kafir harbi. Dua ini. Kafir zimmi itu orang-orang kafir yang tidak buat masalah dengan umat Islam. Gak ada masalah. Kayak kita sesama warga negara, orang Nasrani, orang Hindu, mereka tidak buat masalah. Tetangga, kita boleh bertetangga, kita boleh berbisnis, kita boleh berteman. Tidak ada larangan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW di Madinah itu berteman dengan beberapa pendeta Yahudi. Coba Anda baca riwayatnya. Nabi Muhammad SAW pernah diundang oleh pendeta Yahudi makan, beliau datang menjawab undangannya. Bahkan ada satu pembantu Nabi, orang dari Yahudi, itu sering bantu Nabi, akhir hidupnya sakit keras. Nabi kunjungi rumahnya. Lalu Nabi mengatakan, wahai anak muda, masuk Islamlah. Anak muda Yahudi itu melihat ke arah ayahnya. Ayahnya mengatakan, Ati Abul Qasim. Ikuti ayahnya Qasim. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Masuk Islam saja. Anak muda itu syahadat. Karena Nabi datangi rumahnya. Orang kafir, Nabi datangi rumahnya. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah Nabi suruh tebas lehernya orang Yahudi itu di Madinah, bunuh. Selama mereka masih zimmi, masih tidak mengganggu umat Islam. Beda kalau kafir harbi atau mereka masih di bawah lindungan pemerintah Islam. Turis-turis yang datang di bawah naungan pemerintah, nggak boleh kita ganggu. Dakwahi mereka, tunjukkan akhlak yang baik. Mungkin mereka tertarik masuk Islam. Kalau cuma sekedar tutup aurat, mereka masih nyembah berhala, karena mereka masih jahil. Dakwahi mereka, bukan disakiti, bukan ditakut-takuti, kan begitu. Itu ajaran Islam. Harusnya kita fahami masalah ini. Gitu. Nah ini poin-poinnya. Maka kita harus teman-teman sekalian menjaga. Jangan sampai kita mencontohkan sesuatu yang salah tentang Islam itu sendiri. Jadi kita harus mendakwahi mereka. Baik, kemudian yang ketiga, kalau tadi itu bagaimana kita mentaati pemimpin. Sekarang yang ketiga kita balik. Apa yang harus pemimpin lakukan? Para teman-teman yang sedang menjabat sekarang, apa yang harus Anda lakukan sebagai seorang pemimpin muslim? Yang pertama tentunya Anda harus memberikan hak masyarakat. Apa yang sudah Anda janjikan kepada mereka, jalankan. Karena itu akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Harus hati-hati sekali, ya. Karena kapan Anda sudah mengatakan pada saat kampanye saya akan berikan begini dan begitu, berarti itu tanggung jawab. Kita harus menjalankan. Makanya jangan muluk-muluk kalau kita menjanjikan sesuatu yang kira-kira kita mampu untuk melakukannya. Sehingga tidak ada tanggung jawab depan Allah pada hari kiamat.
Kita nggak usah bicarain jauh-jauh. Istri saja, suami saja, anak saja, itu bisa jadi musuh pada hari kiamat. Kalau kita tidak memberikan hak mereka. Ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, yauma yafirru mar'u min akhihi. Pada hari kiamat orang lari dari saudara kandungnya sendiri. Wa ummihi wa abi, ibunya dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, pasangan hidupnya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yugni. Karena pada hari itu orang menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau kita tidak berikan hak istri, hak anak, hak suami, ini bisa jadi musuh hari kiamat. Bagaimana kalau keluarga, bagaimana kalau masyarakat yang luas? Maka harus hati-hati sekali. Anda kalau memberikan pemimpin, Anda berada di dua sisi. Satu sisi Anda bisa meraih pahala yang sangat besar. Karena dengan jabatan, memberikan tanda tangan, persetujuan, memberikan maslahat umum, pahalanya sangat besar. Misalnya, Anda berikan izin masjid, pesantren, kegiatan-kegiatan kebaikan, hal besar. Tapi satu sisi, kalau Anda tidak memberikan dan menjalankan tugas dengan baik, ini berbahaya sekali. Maka coba renungi dan jadikan pegangan seperti hadis ini misalnya. Hadis Bukhari, kata Nabi SAW, "Ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyya, falam yahudhu binushin illa harramallahu alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba dipercayakan oleh Allah, diberikan jabatan untuk memimpin satu komunitas masyarakat, kemudian dia tidak menjalankan dengan baik, kecuali Allah akan haramkan baginya surga. Allah akan haramkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis Bukhari yang lain, kata Nabi SAW, "Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyya, yamutu yawma yamutu wa huwa gashun li ra'iyatihi, illa harramallahu alaihi al-jannah." Tidak ada seorang hamba pun yang Allah jadikan sebagai pemimpin di satu komunitas masyarakat, kemudian dia meninggal dalam kondisi dia menipu masyarakatnya, kecuali Allah akan haramkan baginya surga. Jadi sesuatu yang merupakan target utama setiap muslim di akhirat nanti selamat masuk surga, itu langsung ditutup. Kalau seandainya seseorang itu justru tidak menjalankan dengan baik amanah jabatan tersebut. Dan dalam riwayat At-Tabarani juga dikatakan oleh Nabi SAW, "Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah imamun jair." Sesungguhnya orang yang paling berat hukumannya pada hari kiamat adalah seorang pemimpin yang jahat. Yang keempat teman-teman sekalian, yang harus kita pikirkan juga adalah bagaimana kita menghidupkan gotong royong dan kerjasama. Islam memerintahkan agar masyarakat sama pemimpin itu bekerja sama. Sama-sama kita menjalankan ya apa yang merupakan program-program positif. Dukung semuanya, gotong royong dalam masalah kebaikan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwani wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Gotong royonglah kalian dalam hal-hal kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian bergotong royong dalam dosa dan pembangkangan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Yang terakhir teman-teman sekalian, yang kelima adalah bagaimana kita selalu amar ma'ruf dan nahi mungkar, mendukung kebaikan-kebaikan, semua kegiatan positif kita dukung ya apapun itu sifatnya, dan kalau ada kemungkaran kita luruskan. Tetapi cara meluruskan kemungkaran ini harus sesuai dengan tuntunan agama. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, "Rahimallahu mri'in khataban nas ala hasbi ukulihim." Semoga Allah merahmati seseorang hamba yang mengajak bicara seseorang sesuai dengan levelnya. Kita bicara sama pemimpin, nggak bisa bicara seperti sama teman kita. Kita bicara sama orang tua, nggak mungkin seperti kita bicara dengan pasangan dan anak-anak. Ada level-levelnya. Orang yang bicara dengan para pemimpin, orang yang suaranya bisa masuk ke sana. Bicaralah dengan para anggota dewan, misalnya, ya di sini mungkin ada Pak Ahmad, bisa mewakili masyarakat Takalar, apa inspirasinya, apa yang mau disampaikan, dan nanti beliau sampaikan di komisi 7 misalnya, atau di komisi berapa teman-teman, lalu kemudian nanti itu didiskusikan, disampaikan kepada pemimpin, seperti itulah. Dan bersabar. Kadang-kadang kita ini maunya yang kita minta sekarang, langsung sekarang dikasih. Sama Allah subhanahu wa ta'ala saja itu ada prosesnya.
Kita lapar misalnya teman-teman. Ya Allah hilangkan lapar saya. Kita berdoa. Allah tidak langsung hilangkan laparnya. Allah buat ada prosesnya. Kita dapat makanan dulu. Kita kunyah dulu makanan tersebut. Kemudian diproses, ditelan di tenggorokan. Diproses oleh usus. Baru laparnya hilang. Ada prosesnya. Anda kalau kerja di satu perusahaan. Lalu Anda mengajukan agar dinaikkan jabatan atau gajinya ke dirut perusahaan. Direktur utama perusahaan Anda ajukan proposalnya, saya yakin setelah Anda ajukan Anda akan bersabar. Tidak mungkin Anda ketuk-ketuk pintunya direktur utama perusahaan, mana proposal saya kemarin. Mungkin Anda akan diusir dari perusahaan. Begitu juga kita kalau mengajukan keharapan kita untuk negara, untuk masyarakat. Ya. Saya pada saat umroh, Allah takdirkan beberapa kali Ramadan ini duduk dengan beberapa menteri kita. Pada saat saya duduk lagi itikaf di Masjid Haram, kemudian ngobrol sama beliau-beliau itu, ada hal-hal yang mereka sampaikan. Saya yakin saya tidak berpikir sebelumnya. Mungkin teman-teman sesama saya masyarakat juga tidak berpikir. Karena kita tidak jangkau itu. Kita bukan yang sedang menghadapi permasalahannya. Kadang-kadang ada beberapa keputusan pemerintah harus ambil. Dan itu keputusan mungkin tidak semua orang suka. Tetapi itulah yang terbaik buat negara dan juga buat masyarakat. Setelah beliau menjelaskan kepada kami keputusan, saya tanya, Pak, itu hari ada keputusan ini kenapa? Oh karena ini. Maslahatnya ini. Dan kita harus ada pilihan. Harus ada yang kita korbankan ini atau itu. Maka betul-betul memang pada tempatnya. Saya yakin mungkin tidak semua orang berpikir masalah itu. Berhenti teman-teman sekalian. Kita selalu berbicara di warung-warung kopi. Ya, di restoran-restoran, kadang-kadang juga ibu-ibu mungkin lagi masak, lalu berbicara tentang masalah pemimpin yang mungkin bukan ranahnya. Lebih baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebaikan. Kalau ada kebaikan-kebaikan kita dukung, kalau ada kemungkaran kita doakan dan kita sampaikan dengan cara yang santun. Allah berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Kalau seandainya kau keras hai Muhammad, kau tidak punya tata cara dan retorika yang baik dalam menyampaikan, maka orang-orang semua akan lari darimu. Allah memuji kita dengan amar ma'ruf nahi munkar sebagai penutup dengan dua ayat ini dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Harus ada di antara kalian wahai kaum muslimin umat sekelompok orang yang selalu memanggil pada kebaikan-kebaikan dan juga mengajak pada ketaatan-ketaatan dan melarang dari kemungkaran, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Di dalam surah Al-Imran yang lain di ayat 110-nya, 6 ayat setelah tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'murun ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Karena adalah umat terbaik yang dikeluarkan di muka bumi ini untuk manusia, maksudnya umat Islam. Ciri khasnya kalian selalu mengingatkan dan saling dukung pada kebaikan-kebaikan, serta juga kalian melarang dari kemungkaran dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dalam menyampaikan kebaikan-kebaikan, dalam melarang dari kemungkaran, Allah sudah mengingatkan kita dalam firman-Nya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Berdakwalah kamu di jalan Tuhanmu hai Muhammad dengan hikmah, dengan sopan santun dan kebaikan, serta juga mau'idah hasanah. Ingatkan dengan peringatan-peringatan yang baik. Kalau ada orang yang tidak sholat, maka jangan langsung sebutkan kalau kamu tidak sholat kau akan masuk neraka. Tapi sebutkan dulu mau'idah hasanah, yaitu sebutkan keutamaan sholat. Dia kalau sholat dia dapat apa? Maka itu akan lebih mendorong dia untuk mengerjakan sholat. Kalau betul-betul sudah dinasihatin berapa kali tidak mau, baru kita sampaikan ancamannya. Dan juga kalaupun harus berdebat, berdebat dengan cara yang baik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan petunjuk dan hidayah kepada para pemimpin kita. Dan selalu kita doakan agar seluruh pemimpin kita yang sudah meninggal dunia, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima seluruh amal-amal solehnya, dan juga semoga yang sedang menjabat Allah langgengkan jabatannya, Allah juga berikan petunjuk dan hidayah agar selalu menjalankan tugas dan amanah dengan baik.
Semoga semua keputusan yang diambil bijaksana dan tepat sasaran dan Allah jadikan sebagai tambahan amal saleh dan semoga kekeliruan-kekeliruan bisa segera diperbaiki. Allahumma amin. Mungkin itu dari kami, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kami sampaikan. Kami mengucapkan jazakumullah khairan untuk seluruh jajaran pemerintahan kita, untuk seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ormas, dan juga tidak lupa pengurus Masjid Agung Kota Takalar yang sudah menyediakan tempat. Teman-teman dari PLN juga tadi saya lihat menyiapkan mungkin genset persiapan untuk tempat semua jemaah yang sudah hadir baik dari Kota Takalar, Sulawesi Selatan atau wilayah-wilayah lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga firdausnya kelak, semua yang disatukan dalam majlis ilmu mulia ini. Ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Ada salah dari saya mohon dimaafkan dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.